Rizky Sunatullah Toha dari kelas 10 KL 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kudus. Saya di sini akan menerangkan dan menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Baiklah, yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial, di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis, pengertian, ciri-ciri, bentuk-bentuk, syarat, dan faktor. Yang pertama, yaitu pengertian. Di sini sudah ada pengertian atau definisi menurut para ahli. Ada 3. Yang pertama yaitu Bonner. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat memengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang kedua yaitu Homans. Interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Yang ketiga yaitu Shaw. Interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling memengaruhi. Baiklah, yang selanjutnya itu definisi atau pengertian secara umum. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi dan sosial. Interaksi yang artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih, yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial artinya sikap suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, menerima, dan lain-lain. Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Setelah definisi atau pengertian, di sini juga sudah ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial, baik simbol, lambang, verbal, atau non-verbal. Yang ketiga, yaitu adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang terakhir atau yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Setelah ciri-ciri interaksi sosial, di sini sudah ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Kontak sosial menurut cara yang dilakukan dibagi menjadi 2. Kontak sosial secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan menurut proses terjadinya kontak primer dan sekunder. Di sini sudah ada contohnya kontak sosial secara langsung, yaitu seperti berbincang-bincang dengan teman, menyapa pun juga termasuk kontak sosial secara langsung. Melirik dan melihat. Di sini juga sudah ada contohnya yang kontak sosial secara tidak langsung, seperti kita chattingan dengan teman menggunakan handphone. Itu biasanya secara online atau tidak langsung, tidak bertemu dengan langsung, tapi melainkan biasanya dari WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Setelah syarat-syarat di sini tadi kontak sosial, dan yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah pengirim dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih. Pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Beberapa komponen yang diperlukan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik seperti berikut. Ada 5. Yang satu adalah komunitor atau pengirim pesan, yaitu pihak yang mengirim pesan kepada pihak penerima pesan. Yang kedua, penerima pesan atau komunikan, yaitu pihak yang dikirimi pesan dari komunikator atau pengirim pesan dari orang atau pihak lain ya. Yang ketiga yaitu message atau pesan, segala sesuatu yang disampaikan oleh komunitor kepada komunikan, baik berupa informasi, instruksi, dan perasaan. Yang keempat yaitu media atau saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan baik berupa media lisan, tulisan, gambar, dan film. Yang terakhir yaitu tanggapan atau feedback, tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Setelah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, di sini ada interaksi sosial asosiatif atau positif.
Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya kerja bakti membersihkan sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih sehingga tercapai suatu keadaan yang lebih kondusif. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, toleransi, yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. Yang kedua, stalemate, yaitu ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. Yang ketiga yaitu adjudikasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Yang keempat yaitu coercion, merupakan salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Yang kelima yaitu kompromi, merupakan salah satu pihak bersedia untuk memahami keadaan pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Yang keenam, arbitrasi, merupakan tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik. Yang ketujuh, mediasi, yaitu mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang untuk memberi keputusan penyelesaian konflik tersebut. Yang terakhir, konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Selanjutnya, asimilasi. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Contohnya, tanjidor merupakan asimilasi budaya Portugis dan Betawi. Di sini sudah ada contohnya. Yang kedua yaitu musik, asimilasi budaya Cina dan Indonesia. Perpaduan antara budaya Cina dan Indonesia. Berikutnya yaitu akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi tanpa meninggalkan sifat asli. Contohnya, Candi Borobudur hasil akulturasi budaya Hindu dan Buddha dengan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya yaitu interaksi sosial disosiatif atau negatif. Tadi itu interaksi sosial asosiatif atau positif, dan sekarang interaksi sosial disosiatif atau negatif. Yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi, proses sosial di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berlomba lalu berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan. Yang kedua yaitu kontravensi, persaingan dan pertikaian yang ditandai dengan gejala ketidakpastian mengenai diri pribadi seseorang dan juga perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh interaksi sosial. Di sini ada 3 jenis dan contohnya, yaitu pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang pertama yaitu individu dengan individu, hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lain. Contohnya, ayah dan kakak sedang memperbaiki sepeda. Yang kedua yaitu individu dengan kelompok, hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok. Maksudnya, satu orang dengan orang banyak. Contohnya, kiai ceramah seorang kiai di masjid. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok, hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Contohnya tarik tambang, kelompok A melawan kelompok B. Sekarang faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Imitasi, meniru sikap, tingkah laku maupun penampilan seseorang. Ada yang negatif dan ada yang positif. Contohnya, seorang pelajar menirukan sikap gurunya yang disiplin dengan selalu datang tepat waktu ke sekolah. Ini termasuk penampilan seseorang yang positif. Yang kedua yaitu sugesti, pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Contohnya, melalui ucapan dan pidatonya pada hari kemerdekaan, Soekarno mampu membangkitkan kembali semangat perjuangan bangsa.
Yang ketiga, identifikasi. Kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, seseorang yang ia sukai atau idolakan. Contohnya, penggemar anime yang sangat mengidolakan husbandnya, maka ia akan berkeinginan untuk memasuki portal isekai. Yang keempat, simpati. Proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Contohnya, ikut membagikan postingan tentang korban yang terkena musibah. Yang kelima, empati. Perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Contohnya, mereka tidak hanya mengirimkan rasa duka dan kehilangan, namun juga turut datang dan membantu para korban gempa bumi. Yang keenam, motivasi. Dorongan yang diberikan kepada orang lain agar seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, seorang guru kelas 6 SD memberikan motivasi kepada siswa yang akan melaksanakan UN agar rajin belajar dan berdoa. Yang kedua yaitu komunikasi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi komunikasi sosial, faktor-faktor, ciri-ciri komunikasi sosial, jenis-jenis, syarat-syarat, dan tujuan komunikasi sosial. Yang pertama yaitu definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu berbagakok. Komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Yang kedua yaitu The American Speech Language Hearing Association. Komunikasi sosial adalah penggunaan beragam contoh sosial media atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi bisa dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami, serta dampak yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi atau pengertian secara umum. Komunikasi sosial adalah proses yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang setidaknya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Yang pertama, terdapatnya interaksi sosial mengacu pada seseorang untuk mengakui bahwa orang lain adalah makhluk sosial. Yang kedua, hadirnya kognisi sosial menggambarkan kemampuan seseorang untuk terhubung dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, serta memahami nuansa bahasa dan membuat kesimpulan dari isyarat konteks. Yang ketiga, terdapatnya pragmatik yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi sosial dengan menggunakan aturan tidak tertulis berdasarkan konteksnya. Yang keempat, mempergunakan bahasa reseptif yang setidaknya mengacu pada pemahaman bahasa. Sedangkan bahasa ekspresif mengacu pada kekuatan ekspresif bahasa. Setelah ciri-ciri, di sini ada jenis-jenis. Yang pertama yaitu komunikasi sosial secara langsung atau direct social communication, adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan penerima pesan tanpa adanya perantara di antara keduanya. Yang kedua yaitu komunikasi sosial secara tidak langsung atau indirect social communication, adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara pengirim dan penerima pesan. Setelah jenis-jenis, selanjutnya yaitu syarat-syarat komunikasi sosial, hampir sama seperti yang interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain atau penerima pesan. Yang kedua yaitu penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan dari pengirim. Yang ketiga, pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang keempat, media, yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan di komunikator kepada halayak. Contohnya Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, reaksi dari penerima atas pesan yang diterima. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi sosial. Tujuan komunikasi sosial sendiri ada dua. Yang pertama tujuan secara sosial dan yang kedua tujuan secara individual. Yang pertama tujuan secara sosial. Tujuan secara sosial ada 4. Yang pertama,
Mensosialisasi peran dan nama-nama serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat kepada anggota masyarakat lain. Yang kedua, menciptakan konvensi atau kesepakatan bersama tentang kebijakan. Yang ketiga, menjadi penentang atau pendukung. Yang terakhir, serta mengontrol perilaku terkait pengelolaan sumber daya ke dalam arah yang diinginkan. Yang kedua yaitu tujuan secara individual. Ada 4 juga. Yang pertama, mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan nyaman dalam suatu masyarakat. Yang kedua, mencapai keputusan dalam menentukan suatu hal dengan banyak pilihan. Yang ketiga, mengambil tindakan yang didasarkan pada informasi yang ada, serta berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan secara sosial. Yang terakhir, yaitu faktor-faktor komunikasi sosial. Yang pertama yaitu kredibilitas, adalah kualitas, kepanibilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Yang kedua yaitu konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Yang ketiga, konten menurut KBBI adalah suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Yang keempat, kejelasan menurut KBBI adalah keadaan, jenis, kejernihan, kegamblangan untuk menyusun perencanaan suatu proyek. Yang kelima, kesinambungan dan konsistensi adalah pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. Yang keenam, kemampuan komunikan. Kemampuan komunikan merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan. Yang terakhir, saluran distribusi. Saluran distribusi berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Yang ketiga yaitu sosialisasi sosial. Di sini saya juga akan menerangkan tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, syarat-syarat, tahap, dan faktor. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Sujono Tirjo Sisworo mengungkapkan bahwa pengertian sosialisasi memuat 3 arti. Yang pertama, proses belajar. Proses belajar yaitu suatu proses akomodasi di mana manusia menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Yang kedua, kebiasaan dalam bersosialisasi. Setiap manusia mempelajari sikap, ide-ide, kebiasaan, pola-pola nilai, dan tingkah laku di dalam masyarakat di lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu sifat dan kecakapan. Sifat dan kecakapan yaitu proses sosialisasi mengajarkan manusia untuk merangkai dan mengembangkan dari semua sifat dan kecakapan sebagai suatu kesatuan dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu Peter L. Becher, yaitu suatu proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu Bruce J. Sohan, yaitu proses seorang manusia dalam mempelajari sebuah nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Di sini juga ada definisi atau pengertian secara umum. Sosialisasi sosial yaitu suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat atau proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Setelah definisi atau pengertian, di sini juga sudah ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder yaitu proses yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Yang ketiga, sosialisasi represi. Sosialisasi represi yaitu sosialisasi yang menekankan pada pengawasan yang ketat dan pemberian hukuman kepada setiap orang yang melanggar peraturan atau norma yang berlaku. Yang keempat yaitu sosialisasi partisipasi. Sosialisasi partisipasi yaitu sosialisasi yang menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses sosial.
Selanjutnya yaitu syarat terjadinya sosialisasi. Syarat terjadinya sosialisasi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, apa yang disosialisasikan adalah sebuah informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma, dan peran. Yang kedua, menjelaskan cara mensosialisasikan dengan melibatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, siapa saja yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa jadi adalah institusi, media massa, individu, dan kelompok. Setelah syarat terjadinya sosialisasi sosial, yaitu fungsi sosialisasi sosial. Yang pertama, sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai dan struktur sosial. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, menyebarluaskan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Setelah fungsi sosialisasi, yaitu tahap-tahap sosialisasi sosial. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparatory stage. Yang kedua, tahap meniru atau play stage. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif atau generalised stage. Yang terakhir yaitu faktor-faktor sosialisasi sosial. Yang pertama, sifat dasar. Sifat dasar yaitu keseluruhan potensi yang diwarisi seseorang dari kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal yaitu lingkungan tempat seorang individu berkembang menjadi embrio dan berada di dalam rahim ibu. Yang ketiga, perbedaan perorangan dimiliki oleh setiap manusia, yang artinya satu orang dengan orang lainnya tidak akan sama atau beda. Yang keempat, lingkungan yang dimaksud. Lingkungan yang dimaksud yaitu kondisi di sekitar individu, baik berupa lingkungan alam, kebudayaan, dan masyarakat yang bisa memengaruhi proses sosialisasi. Yang terakhir, motivasi. Motivasi merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat sesuatu. Yang keempat yaitu institusi sosial. Di sini saya juga akan menerangkan pengertian institusi sosial, ciri-ciri, syarat-syarat institusi sosial, jenis-jenis, fungsi, dan faktor institusi sosial. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu Mayor Pollack, yaitu suatu sistem yang terkait dengan aturan yang kompleks, dengan berbagai macam adat istiadat untuk mempertahankan nilai penting dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu W. Hamilton, yaitu sebuah cara hidup yang dilakukan oleh setiap masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran maka akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ia langgar. Yang kedua yaitu definisi atau pengertian secara umum. Institusi sosial yaitu sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat yang disesuaikan pada setiap daerah, yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri institusi sosial ada 5. Yang pertama, memiliki simbol. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki suatu tradisi baik secara tertulis maupun non tertulis. Yang keempat, memiliki tujuan yang sama. Yang kelima, memiliki pola perilaku. Selanjutnya, syarat-syarat institusi sosial ada 2. Yang pertama yaitu suatu tata kelakuan yang baku berupa norma dan adat istiadat. Yang kedua, kelompok seseorang yang melakukan aktiva bersama dan saling berhubungan. Setelah jenis syarat-syarat, di sini juga ada jenis-jenis institusi sosial. Di sini jenis-jenis institusi sosial ada 6. Yang pertama, institusi keluarga. Yang kedua, institusi pendidikan. Yang ketiga, institusi ekonomi. Yang keempat,
institusi agama, yang kelima, institusi politik, dan yang terakhir, institusi budaya. Setelah jenis-jenis, di sini juga ada fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial ada 3. Yang pertama, memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap bagi anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk menjaga pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang terakhir, untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Yang terakhir yaitu faktor-faktor institusi sosial ada 4. Yang pertama, prinsip demokratis. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, difusi inovasi. Dan yang terakhir, pemberdayaan. Yang terakhir yaitu dinamika sosial. Di sini saya akan menerangkan pengertian atau definisi dinamika sosial, ciri-ciri dinamika sosial, syarat-syarat, bentuk, jenis-jenis, faktor, aspek dinamika sosial, dan tujuan dinamika sosial. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian menurut para ahli. Yang pertama, William F. Oakberg. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang meliputi unsur kebudayaan, baik itu kebudayaan yang bersifat material atau imaterial. Yang kedua yaitu Kingsley Davis. Dinamika sosial merupakan bentuk perubahan-perubahan yang telah mencakup kehidupan sosial masyarakat di dalam skala yang cukup luas. Yang ketiga yaitu Munandar Soelaiman. Timbulnya dorongan perubahan sosial yang justru diawali dari organisasi sosial sebagai bentuk kontinuitas dan disorganisasi sosial yang mengakumulasi atas kekacauan dan kontrol sosial yang tidak efektif. Selanjutnya, definisi atau pengertian secara umum. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam 2 atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dinamika sosial. Ciri-ciri dinamika sosial sendiri ada 4. Yang pertama, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. Dan yang terakhir berlandaskan norma. Selanjutnya, syarat-syarat dinamika sosial. Syarat-syarat dinamika sosial sendiri ada 3, yaitu pertama, perubahan struktur sosial. Yang kedua, pengertian anggota. Dan yang terakhir, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dinamika sosial. Bentuk-bentuk dinamika sosial sendiri ada 5. Yang pertama yaitu perubahan-perubahan nilai sosial. Yang kedua, norma sosial. Yang ketiga, pola perilaku individu dan organisasi. Yang keempat, struktur sosial. Dan yang terakhir, kelas sosial dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dinamika sosial. Jenis-jenis dinamika sosial sendiri ada 4. Yang pertama, penyimpangan sosial. Yang kedua, perubahan sosial. Yang ketiga, pengendalian sosial. Dan yang terakhir, mobilitas sosial. Setelah jenis-jenis, di sini juga ada faktor dinamika sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Contohnya yaitu yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, ada penemuan baru meliputi discovery atau penemuan unsur kebudayaan baru dan invention atau penemuan baru yang sudah diakui. Yang ketiga, pertentangan atau konflik masyarakat. Yang keempat, adanya pemberontakan atau revolusi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya yaitu 1. Adanya suatu perubahan pada lingkungan alam seperti bencana alam. Yang kedua, adanya pengaruh yang diberikan kebudayaan lain. Dan yang ketiga, terjadi peperangan. Selanjutnya, aspek-aspek dinamika sosial. Aspek-aspek dinamika sosial sendiri ada 4, yaitu yang pertama, sistem sosial. Yang kedua, pola umum. Yang ketiga, kejelasan tingkat perhitungan. Yang terakhir, tingkat keseimbangan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu tujuan dinamika sosial. Tujuan dinamika sosial ada 5. Yang pertama, munculnya rasa solidaritas antar anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, terciptanya komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang ketiga, munculnya itikat baik di antara sesama anggota kelompok. Yang keempat, dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju.
Yang terakhir, dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.